balik lagi sama aku. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sosial teman sebaya dan keluarga. Nah, apa sih yang kita bahas kali ini? Jadi, kita akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian perkembangan sosial, faktor yang mempengaruhi dan menghambat perkembangan sosial, dan juga faktor keluarga dan teman sebaya yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Kalian tahu nggak sih apa itu perkembangan sosial? Jadi, perkembangan sosial adalah proses kematangan pencapaian hasil belajar atau proses pengenalan tentang norma-norma kehidupan. Nah, pada perkembangan sosial pada anak ini, pengaruh orang tua itu sangatlah penting. Apalagi pada anak usia dini. Kondisi keluarga itu sangat mempengaruhi besar pada perkembangan sosial. Karena anak itu ditinjau perkembangannya dari orang tua. Semakin bagus kondisi keluarga, maka akan semakin bagus proses perkembangan sosial anak itu. Indikator pada perkembangan sosial ada beberapa macam, yaitu 1. Bermain dengan teman sebaya, 2. Mengetahui perasaan teman dan merespon dengan wajar, 3. Berbagi dengan orang lain, 4. Menghargai hak atau pendapat orang lain, 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyesuaikan diri. Yang keenam, bersikap kooperatif dengan teman-teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Ini terbagi menjadi 2, dari faktor lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekitar. Kenapa faktor lingkungan keluarga itu termasuk? Karena proses perkembangan anak itu berasalnya dari orang tua, dari didikan orang tua. Karena keluarga merupakan madrasah pertama di mana anak belajar. Jadi, disitulah potensi anak dari kecil dikembangkan. Mulai dari dia belajar berjalan, dia belajar makan, belajar lain-lainnya, itu berasal dari keluarga dan itu sangat mempengaruhi proses perkembangan sosial anak. Yang kedua adalah lingkungan sekitar. Nah, ketika anak sudah mulai bergaul dengan orang lain, dengan sekitar, dengan tetangga, dengan teman-temannya, di situ anak mulai tahu cara bersosialisasi. Bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, itu mempengaruhi perkembangan sosial anak, apalagi di masa remaja. Seperti umur-umuran belas-belasan itu anak mulai mengalami perkembangan sosial. Nah, selanjutnya dalam memperhatikan perkembangan sosial anak, kita juga harus tahu macam-macam anak atau macam-macam sikap anak. Ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama anak populer. Nah, anak populer ini biasanya anak yang memang terkenal atau digemari banyak orang, atau mungkin di sekitar dia sekolah, di tempat dia sekolah seperti di TK. Nah, biasanya anak ini populer karena kepintarannya atau prestasinya, atau mungkin karena parasnya, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya anak biasa. Nah, kalau anak biasa ini adalah anak yang netral. Dia tidak banyak ulah atau yang lainnya, dan juga biasanya perkembangannya juga normal. Kalau selanjutnya anak terabaikan. Nah, kalau ini kita harus tahu cara khusus untuk untuk mengatasinya atau memperhatikannya. Kita cari tahu apa yang membuat dia ini terabaikan, kita tanya, kita nasihati, dan kita beri motivasi. Biasanya anak-anak seperti ini dijauhi temannya, dan itu juga mempengaruhi perkembangan sosialnya. Lalu selanjutnya anak yang ditolak. Nah, biasanya anak seperti ini selalu dikucilkan oleh anak yang lain, oleh teman-temannya, mungkin karena Lalu anak yang ditolak ini, kita cara mengatasinya yaitu dengan kita tanya, kita kasih motivasi, kita cari tahu apa yang membuat dia ini ditolak oleh
biasanya ini mempengaruhi mentalnya yang membuat dia tuh selalu menyendiri, tidak ingin bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, yang terakhir adalah anak yang kontroversi. Kalau menurut saya, anak ini biasanya anak yang menjadi pelaku atau biasanya berkuasa atau merundung temannya yang lain. Jadi anak seperti ini kita harus sabar, harus bisa mengatasinya dengan baik. Selanjutnya adalah hubungan dengan teman sebaya dan hubungan dengan orang tua. Nah, hubungan dengan teman sebaya ini mempengaruhi juga perkembangan sosial anak. Seperti kata saya tadi, jika lingkungan anak yang baik akan mempengaruhi perkembangan sosial anaknya juga dengan baik, termasuk cara dia bergaul, sikap dia, sifat dia, atau tingkah laku dia itu akan mempengaruhi. Jika lingkungannya baik, maka akan berdampak baik pada perkembangannya. Dan sebaliknya juga, jika lingkungannya buruk, maka perkembangan sosialnya akan buruk. Selanjutnya, hubungan dengan orang tua. Nah, seperti saya tadi sudah bilang, hubungan orang tua terhadap perkembangan sosial anak itu sangatlah penting. Apalagi kondisi keluarga yang mungkin tidak baik itu bisa mempengaruhi besar perkembangan anak. Contohnya anak yang broken home, biasanya mereka akan menjadi bukan antisosial, menjadi pemberontak atau mungkin hal-hal buruk lainnya. Beda hal dengan anak yang memang keluarganya harmonis, mungkin perkembangan sosialnya akan menjadi baik, prestasi dia di sekolah juga baik, dan itulah kenapa hubungan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Disimpulkan dari pembahasan kita tadi, yaitu pentingnya perkembangan sosial terhadap anak yang melalui pola asuh dan juga teman sebaya. Jadi, teman sebaya dan juga pola asuh itu memiliki peran penting dalam perkembangan anak, apalagi pada masa pubertasnya atau pencarian jati dirinya di umur belasan tahun. Itu biasanya membutuhkan lingkungan yang bagus dan juga suasana keluarga yang bagus. Jadi itulah pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan dari Allah, mohon maaf untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.